Ya, kalau menurut saya lebih baik kita pilih passion kita, ya kan? Oke, itu Karena first step ya. kalau kita passion pasti hasilnya akan lebih baik, ya Oke, kan? oke, oke. Tapi maksud saya jangan lupa melihat peluang di sana, ya kan? Ada nggak yang bisa saya hubungkan sama passion saya gitu. Oke, selamat datang kembali di acara Success Talk Total Quality Indonesia bersama Bapak Darek yang sangat luar biasa. Tentunya kita sudah berada di part yang kedua. Kita akan menggali lagi lebih banyak dan belajar lagi lebih banyak ya. Oke, kita langsung masuk saja. Kita sapa kembali Bapak Darek. Halo Bapak Darek. Halo Pak Andre. Kembali lagi ke part yang kedua Pak ya. Yes Pak. Ya, Pak Darek, ini kita lanjutkan lebih dalam untuk bincang-bincang kita. Ada banyak hal yang ingin saya sendiri juga banyak belajar, saya ingin ketahui. Tadi bicara tentang berbisnis. Bisnis itu kan punya challenge-nya sendiri-sendiri ya, beda industri, challenge-nya juga beda-beda Pak, ya kan. Apalagi kalau melibatkan sudah banyak orang ya, ada supplier, ada customer. Kemudian tadi Pak Darek juga, apa yang Pak Darek lakukan kan pasti melibatkan banyak orang juga ya, melibatkan customer, melibatkan supplier. Bagaimana sih Pak Darek tipsnya supaya bisa mengatasi orang-orang ini, koneksi-koneksi kita dengan baik Pak? Entah itu supplier, entah itu customer, yang selama ini Pak Darek lakukan, ada nggak tipsnya supaya menjaga dengan baik? Mungkin tipsnya sih nggak banyak ya Pak ya. Ya. Cuma mungkin kita harus ingat nomor satu respect. Ya. Oke. Jadi kita harus respect sama siapapun itu, ya kan. Lalu nomor dua adalah ethical ya. Jadi kita dalam melakukan segala hal harus menjunjung tinggi etis gitu ya Pak ya. Yes. Jadi mungkin dari saya itu aja. Respect satu, kedua etis. Oke. Respect dan etis. Kalau respect saya pikir bisa gain trust-nya itu Pak ya. Iya Pak. Oke. Menurut Bapak sering nggak ada kejadian atau mungkin permasalahan dengan supplier, customer yang mungkin tidak sesuai harapan? Apakah pernah terjadi atau sering terjadi justru Pak? Ya, kalau menurut saya kadang itu customer kan yang diharapkan customer sama yang kita berikan belum sesuai. Ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak bisa fulfill the expectation itu Pak? Kalau misalkan tiba-tiba ketika customer menginginkan sesuatu ataupun bahkan supplier kemudian tidak pas, how to manage? Jadi kita tentunya dengarkan customer itu yang tidak sesuai bagian mana. Jadi kita juga bisa dapat masukan untuk memperbaiki, ya kan Pak? Yes. Lalu tentunya pada saat customernya belum puas, itu kesempatan untuk bikin customer itu puas, gitu Pak. Jadi sebenarnya customer yang marah itu adalah satu kesempatan di mana kita bisa dapat loyal customer. Wow. Gitu Pak. Ya. Justru itu chance ya, peluang ya Pak ya. Justru itu peluang. Ya, oke. Sepertinya nggak banyak orang yang berpikir seperti ini Pak. Kalau orang biasanya customer marah, itu biasanya kitanya yang jengkel Pak. Jadi nggak kepikiran ada peluang, kepikirannya aduh menjengkelkan dan sebagainya. Tapi justru memang kalau nggak puas, justru kita punya kesempatan untuk memuaskan dia ya Pak ya. Justru itu jadi chance ya. Justru customer yang marah tapi nggak bersuara itu lebih bahaya Pak. Oh gitu, iya betul. Ya. Karena kita nggak tahu apa ketidakpuasannya dia, betul ya Pak ya. Iya, karena customer yang puas akan kembali lagi, betul kan Pak? Oke, yes Pak, yes. Jadi memanage-nya adalah dengan mendengarkan dulu mereka ya Pak ya. Iya. Jadi di sini perlu juga ilmu itu Pak ya, kesabaran Pak ya. Iya, betul. Untuk mendengarkan mereka, untuk tahu problematikanya. Tapi by experience Pak, biasanya dari pengalaman Pak Darek ya, dari pengalaman Pak Darek, apakah sering terjadi Pak? Kemudian ketika terjadi miskomunikasi, misperception, kemudian akhirnya ada kesulitan menghandle dan apa tindakan yang dilakukan walaupun kalau sudah mendengarkan, sudah ini kadang-kadang tidak cukup memuaskan mereka Pak.
Biasanya kesalahan nomor satu yang saya temui pada saat customer marah itu adalah kita tidak cukup mendengarkan, Pak. Oke. Jadi kita sibuk membenarkan diri sendiri, Oke. ya kan? Padahal sebenarnya kita harusnya dengarkan dulu saja, ya kan? Yes. Mungkin customer itu umumnya seringkali nggak butuh solusinya, cuma butuh perhatiannya, Oke. ya kan? Oke. Jadi ya seringkali itu kita mungkin terlalu cepat menawarkan solusi atau penjelasan, di mana yang dia butuhkan adalah perhatian, ya kan? Nah, jadi itulah kira-kira dari pengalaman, Pak. Dari pengalaman seperti itu ya. Jadi buat Ya, teman-teman sekalian yang mendengarkan, mungkin bisa self-evaluate apakah benar-benar sudah mendengarkan Pak Darek ya. Jangan-jangan kita terlalu cepat untuk merespon dan akhirnya cenderung membenarkan diri Pak ya. ya, Oke, itu juga jadi bahaya justru Pak ya. ya. Jadi mungkin kadang kita itu terlalu cepat ya membenarkan diri. Mungkin seharusnya kita dengarkan dulu, kita pikirkan dulu, ya kan? Bagaimana cara handle-nya gitu. Oke Pak, kalau bicara bisnis kan bukan hanya bicara soal connection, tapi tentu quality Pak ya. Berbicara tentang memberikan quality yang terbaik untuk customernya dan sebagainya. Bagaimana sebelum kita mendelivery kepada customer atau memberikan kepada supplier-supplier kita, bagaimana kita bisa menjaga kualitas supaya dari hari ke hari, waktu ke waktu kita juga bisa maintain bahkan jadi lebih baik Pak. Tapi tidak mengorbankan banyak hal ya tentunya ya. Nah, kalau itu, kalau mau seperti itu, sepertinya harus di training dulu, Pak, sama TQ, Pak. Oh ya, siap, Pak. Kita siap sedia untuk membantu kok, Pak. Jadi memang kalau dari menurut Pak Darek berarti kalau untuk mempertahankan kualitas ya tentu dari tim internalnya, maksudnya gitu, Pak ya? Ya, jadi timnya harus kuat, harus peduli, harus capable, ya kan? Harus komit, ya kan, harus punya sense of belonging, ya kan. Ya. Nah, itu ahlinya TQ lah kalau itu. Siap, terima kasih Pak. Tapi memang penting ya Pak ya buat teman-teman, maksudnya dari segi SDM, orang-orang tim kita juga diperkuat supaya kualitas juga bisa menjadi lebih baik Pak ya. Gitu Pak Darek ya. Iya. Oke. Pak Darek, kita masuk lagi lebih dalam, kita bicara tentang tadi Pak. Kalau biasanya ada orang-orang yang berbisnis kan banyak sekali saat ini yang mereka memilih supplier lebih prefer untuk mereka dari luar Indonesia Pak. Ya kan, untuk import lah ya seperti itu. Kadang ya, iya. Ya banyak pertimbangannya lah dengan harga murah lah dan resource-nya lebih banyak dan lain sebagainya ya kan. Iya. Dan menurut pengalaman dan pasti Pak Darek tahu betul bagaimana memastikan bisnisnya tetap lancar, ya kan? Tapi kan kita melibatkan supplier yang secara lokasi jauh, bagaimana memastikan dari kualitas, bagaimana memastikan dari mungkin pengiriman dan prosesnya bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya, jadi tentunya semuanya ada proses ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tiap proses dengan baik, tentunya hasilnya akan jadi baik juga, ya kan Pak? Oke. Dari proses pengecekan kualitas barang, ya kan? Apakah timnya cukup capable, peduli untuk menjalankan proses ini? Untuk pengiriman, apakah timnya itu juga cukup capable dan reliable, bisa dipercaya gitu kan Pak. Oke. Jadi semua itu tentunya kalau mau hasilnya baik, prosesnya harus baik juga lah Pak. Ya, jadi tentunya company yang baik, prosesnya juga baik gitu kan Pak. Oke, Pak Darek, tadi yang dikatakan sempat di part yang pertama juga, ada satu peluang yang Pak Darek lakukan, menjembatani orang-orang yang mau berbisnis, kemudian membantu mereka menemukan itu. Memang kelebihannya ketika melakukan kolaborasi, contohnya saja misalkan dengan Pak Darek ya, melakukan kolaborasi, apa sih kelebihan yang akan mereka dapatkan Pak? Tadi kan ada sedikit cerita ya,
Mungkin sekarang bisa lebih diperjelas lagi, apa sih kelebihan yang akan mereka dapatkan selain mereka tidak perlu store, mereka juga tidak perlu tadi ya, tidak perlu stok barang, apa yang mereka bisa nikmati Pak begitu? Ya, jadi nomor satu yang bisa dinikmati adalah kepercayaan ya Pak ya. Oke. Kepercayaan dan perasaan tenang Pak, bahwa supplier ini itu bukan penipu gitu ya. Supplier ini itu bonafide gitu. Yes. Itu nomor satu, kepercayaan dan perasaan tenang ya, bahwa suppliernya itu terpercaya gitu ya. Nomor dua, convenience Pak, di mana kita bisa bantu mereka untuk komunikasi dengan supplier di negara itu, karena tentunya kita punya perusahaan, punya tim di negara itu, gitu kan. Jadi tim regional kita itu bisa bantu mereka untuk komunikasi, koordinasi, ya kan. Kadang koordinasi sama supplier di China itu tidak semudah yang dibayangkan, gitu ya. Jadi tentunya kalau kita punya tim di China akan bisa membantu proses berjalan lebih lancar, ya. Nomor tiga adalah pengiriman, Pak. Pengiriman itu kadang kan kita itu nggak tahu nih barang ini dikirimnya itu aman atau tidak, bisa cepat sampai apa enggak, ya kan. Kadang ini Imlek sudah mau hadir Pak, kita mau jualan barang Imlek, kalau datangnya terlambat Imleknya sudah lewatan. Ya kan? Iya betul. Jadi dengan menyerahkan itu ke kami bisa menjamin bahwa barangnya sampai tepat waktu. Jadi si penjual juga bisa menjual di momen yang tepat, gitu kan? Nomor yang terakhir adalah pembayaran, Pak. Jadi kadang itu bisnis itu masalahnya adalah cash flow kan, Pak? Yes. Nah, jadi kita bisa memberikan term of payment, financing yang sangat mengentengkan untuk pelaku bisnis, Pak. Ya. Jadi payment-nya itu bisa nanti saja, gitu. Kita bisa memberikan financing. Gitu. Ada fasilitas itu pay later ya? Pay later, betul Pak. Pay later. Ya. Oke. Kemudian tadi kan ada butuh memastikan suppliernya memang bagus, Pak. Dari pengalaman Pak Darek, biasanya garansi apa yang bisa diberikan kepada orang lain? Kadang-kadang mereka kan customer membutuhkan garansi, Pak ya. Iya. Apa yang garansi uang kembali, Pak. Sampai seperti itu, Pak ya, untuk menjaga betul-betul kualitas dan reputasi, maka kalau tidak berhasil maka uang kembali, begitu Pak ya. Garansi uang kembali, Pak. Oke. Ya. Menarik sekali. Maka memang menurut Pak Darek, memang kita harus memberikan garansi itu supaya menjamin juga kualitas kita juga, Pak ya. Ya, tentunya kalau kualitasnya tidak bagus gitu ya, kita nggak expect mereka bayar kita gitu ya. Kita dibayar karena kita kerjanya bagus gitu ya. Oke, siap. Kalau kita kerjanya nggak bagus, ya nggak usah dibayar gitu ya. Ya simple, tetapi ini yang membuat justru customer juga bisa believe ya Pak ya, bisa respect juga ya. Ini juga cara Pak Darek juga dengan bisnisnya juga membuat customer bisa trust begitu Pak ya. Karena penting tadi poin pertama saya juga catat adalah respect itu tadi ya. Iya. Oke, nice sekali. Pak, kalau tadi bicara salah satu kekuatan kita menurut pengalaman Pak Darek adalah punya tim yang bisa diandalkan, ya kan? Bisa bekerja dengan baik. Kalau Bapak lihat ke depan, entah itu di bisnis apapun, saya yakin SDM itu kan hal yang penting. Nah, tetapi Pak, pertanyaannya nanti ke depan, kira-kira SDM seperti apa Pak? Yang perlu disiapkan, orang-orang seperti apa yang akan nanti bisa membantu industri perusahaan jadi lebih baik Pak? Mungkin nomor satu adalah SDM yang punya work ethic yang baik ya Pak ya. Jadi work ethic yang baik itu adalah kerjanya sungguh-sungguh, ya, disiplin, punya etika kerja yang baik, lalu punya komitmen yang baik, ya. Ya, saya pikir
Itulah yang paling penting, Pak. Yang lain bisa diajarkan. Walaupun Pak skillnya mungkin agak kurang sedikit, it's okay ya. Jadi skill bisa dilatih, Pak. Cuma attitude itu yang kadang agak lebih sulit ya. Oke. Ya. Jadi memang yang paling penting adalah kita cross check apakah teman-teman kita punya karakter, value yang memang dibutuhkan atau tidak gitu Pak Darek. Ya, betul. Oke. Lebih baik terima orang yang mereka punya etik bagus tapi walaupun skillnya pas-pasan it's okay lah Pak ya, karena bisa diajari gitu ya Pak ya. Iya, lebih baik seperti itu. Daripada mereka yang sangat pinter tapi etiknya tidak bisa connect sama kita, begitu Pak ya. Justru mungkin akan menghancurkan, gitu Pak ya. Ya, bisa ada kemungkinan itu Pak. Oke. Dan bagaimana Pak, Bapak menilai kesiapan kita? Kita kan berada di satu negara yang beragam sekali, dan Pak Derek juga sudah melihat kondisi kita di Indonesia seperti apa. Bapak melihat di tempat kita, di sekeliling kita, apalagi di Indonesia, dengan tadi bicara melihat peluang yang ada, digitalisasi, dengan saat ini kita perlu SDM yang lebih baik. Menurut Pak Darek ke depan, apakah kita perusahaan-perusahaan ini apakah cukup siap Pak menghadapi perubahan-perubahan yang disebut Pak Darek tadi, ada digitalisasi harus semakin cepat dan sebagainya Pak? Ya, jadi tentunya kalau mau SDM-nya bisa cepat adaptasi ya, lebih baik cepat kontak TQ supaya bisa dipersiapkan lebih cepat gitu ya. Iya. Oke. Tapi Pak, kalau misalkan masuk ke revolution, sekarang yang kita sebutnya revolution 4.0 Pak ya. Revolution 4.0. Tapi perusahaan-perusahaan menurut Bapak memang harusnya semuanya memang harus menuju cepat ke sana, ataukah seperti apa Pak? Ataukah memang akselerasi kita sudah sangat cepat sekali sehingga urgensinya sejauh apa begitu Pak? Pertanyaannya bisa lebih spesifik lagi Pak? Kalau misalkan ada, sekarang kan kita masuk ke era teknologi yang semakin cepat, saya kan tidak tahu secepat apa, apakah urgent sekali Pak bagi orang-orang kita itu masuk ke digital saat ini dan sesegera mungkin, ataukah tidak perlu secepat-cepatnya begitu, atau seperti apa Pak dari? Mungkin akan lebih baik kalau kita, kalau di Inggris itu namanya embrace Pak. Oke. Embrace itu artinya kita menerima dengan tangan terbuka gitu ya. Oke. Bahwa ini ada perubahan teknologi ya kan, yang bisa membantu beberapa hal di hidup kita ya kan. Ya sudah, kita embrace saja ya kan, kita terima saja. Coba lihat ini manfaatnya apa gitu kan. Oke. Ya. Diikuti dulu, dijalani dulu, dipelajari dulu Pak ya. Iya. Yang paling penting ya Pak ya. Iya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Darek. Mungkin di part yang kedua kita akhiri dulu. Kita akan lanjut kembali ke part yang ketiga bersama Pak Darek ya. Oke, demikianlah sharing Pak Darek dengan luar biasa di part 2 kali ini ya. Tentunya masih ada satu part lagi. Kalau ada penasaran, Anda tetap tunggu, Anda tetap nantikan. Anda bisa follow dari YouTube Total Quality Indonesia, kemudian Anda bisa subscribe, Anda bisa komen, Anda bisa bagikan. Dan tentunya dengan sosial media Total Quality yang lainnya. Sampai jumpa di part selanjutnya dengan pembicara kita yang sangat luar biasa, narasumber kita yang sangat luar biasa. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semuanya. Ya, jadi tetaplah open-minded, ya. Tetaplah punya hunger untuk belajar terus, ya. Yes. Lalu kalau boleh saya titip pesan satu Pak, ya. Okay. Kalau mau cari barang impor, ya ingatlah dengan Ninja Direct, gitu ya. Mantap. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan sangat mempermudah supply side-nya Pak, upstream-nya, ya. Jadi customer bisa fokus jualan saja.